Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata pada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang dari 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka
Kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda pada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-katamu di hadapan para dewata. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan. Oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Allah. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan?
Atau kalajengking, kalau yang diminta telur. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik bacaan pertama kitab Kejadian, di mana kita melihat Abraham berdialog dengan Tuhan tentang hukuman Sodom dan Gomora. Di situ Tuhan bagaikan seorang teman, seorang sahabat, bisa diskusi, bisa tawar-menawar. Dari perkiraan ada 50 orang benar untuk menyelamatkan kota itu, hingga 10 orang. Ternyata tidak ada yang benar. Artinya tidak ada orang yang benar di sana. Yesus pun berdialog dengan Bapanya. Dan dia mengajarkan bagaimana kita seharusnya berdoa. Doanya sederhana, singkat, padat, mudah kita hafal, yaitu doa Bapa kami. Diawali dengan ajakan untuk memuji Allah lebih dulu. Baru kita mengajukan permohonan. Dan permohonan itu bukan minta kekayaan, bukan minta umur panjang, tetapi sesuatu yang sangat kita butuhkan saat itu. Makanan sehari-hari, rezeki, kemudian pengampunan, dan bebas dari pencobaan. Itu yang kita mohon. Dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita yang baik, doa kita yang tekun, doa kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah bagaikan seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Dan seorang ayah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu merendahkan diri di hadapannya dan bersabar. Santa Monica itu dulu berdoa 29 tahun lamanya untuk pertobatan suami dan anaknya Santo Agustinus. 29 tahun. Ketekunan dan kesetiaan kita dalam berdoa itu akan membuahkan hasil. Sebab Tuhan itu tidak akan menolak permohonan kita yang dibimbing Roh Kudus.
Namun saudara-saudara yang terkasih, seperti para murid dahulu, kita pun juga harus meminta sekali lagi kepada Yesus untuk mengajar kita berdoa. Karena berdoa itu adalah suatu pekerjaan yang tidak gampang dilakukan. Bahkan oleh orang-orang yang dipanggil untuk melayani umat. Kita tidak tahu bukan hanya bagaimana harus berdoa, melainkan pula apa yang harus kita doakan. Dan bagaimana melayani umat dengan doa. Maka sikap mendasar dalam doa ialah penyerahan diri kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Berdoa itu pertama-tama mencari Tuhan. Dan benar-benar mendambakan agar kerajaannya datang. Bagian ini kiranya paling sulit. Paling sulit dicapai. Karena apa? Karena sering kali doa kita berpusat pada diri kita sendiri. Kita menghadap Tuhan dan yang pertama kita minta ialah sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan ini bukan semangat doa Bapa kami yang begitu rajin, yang begitu kerap kita doakan apabila kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Apalagi dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, ketika kita disuruh berdoa, ya isiku doa Bapa kami yang kita hafal. Semangat doa Bapa kami yang kedua itu ialah semangat persekutuan. Nah, semangat ini harus menjiwai doa kita bukan hanya kalau kita berdoa bersama, melainkan pula kalau kita berdoa sendirian. Karena doa dan kasih kepada sesama itu tidak terpisahkan. Barang siapa yang berdoa, dia harus memperhatikan nasib sesamanya dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Doa yang benar pasti mengubah hidup seseorang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah seorang sahabat yang sering kali kita ganggu mungkin. Sama seperti seorang anak yang sering kali mengganggu ayahnya. Seperti itu. Maka dia ini dapat didekati pada segala waktu kita. Dan dia juga pasti akan mendengarkan doa kita. Apabila doa kita itu ialah doa orang yang tidak tahu malu-malu. Tidak usah malu, tidak usah izin. Minta terus. Kita harus menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya dengan tekun. Dan juga penyerahan diri yang penuh. Bukan hanya sebagai kepada seorang bapa, melainkan juga sebagai kepada seorang sahabat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memang mengalami kesulitan untuk berdoa dengan tekun.
Karena apa? Karena Tuhan itu selalu diam. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberi apa yang kita mohon, apa yang kita doakan. Ketekunan itu adalah buah iman. Ketekunan adalah buah doa. Memang segala-galanya itu adalah rahmat. Di dalam keheningan Tuhan, kita harus dengan rendah hati memohon supaya Tuhan senantiasa menambah iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya pengajaran ini pernah ditangkap dengan sangat cemerlang oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, pujangga gereja dalam hal doa. Bagi perempuan yang spontan, yang amat rendah hati dan suka mencari persahabatan ini, doa itu tidak lain daripada percakapan penuh iman dan berulang-ulang dengan seorang sahabat yang kita tahu mencintai kita. Dan itulah Tuhan.